Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'du. Pagi ini kita masuk di Al-Majlisut Tasi'un. Majelis ke-9. Judulnya Fi Hikamis Siyami, tentang hikam dari siam. Hikam itu jamak dari hikmatun. Hikmah biasanya rahasia, tujuan, maksud. Jadi itu membahas maksud atau tujuan-tujuan disyariatkannya puasa. Kata beliau, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, i'lamu, ketahuilah, rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. Annallah subhanahu, sesungguhnya Allah subhanahu, lahul hikamut tamu, lahul hukmut tamu. Allah itu pemilik hukum yang sempurna. Wal hikmatu, dan hikmah. Hikmah tulisannya seperti ini, kalau jamaknya hikamun, dihilangkan taknya. Fima khalaqahu wa fima syara'ahu. Jadi Allah itu punya hukum dan punya hikmah, punya tujuan di dalam Allah mencipta dan di dalam Allah membuat syariat. Fahuwa al-hakimu, karena Allah itu mempunyai nama al-hakim, artinya maha bijaksana, maha hikmah. Fi khalqihi, Allah itu maha bijaksana di dalam penciptaannya. Wa fi syar'ihi, demikian juga di dalam syariatnya. Syariat Allah itu penuh hikmah, tidak ada syariat Allah yang tidak ada hikmahnya. Lam yahluk ibadahu la'iban, Allah tidak mencipta hambanya la'iban, main-main. Walam yatrukhum suda, dan Allah tidak membiarkan makhluknya suda, sia-sia, tidak ada tanggung jawabnya. Walam yasra' lahum asyara'i'a abbasa, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana tidak membuatkan syariat untuk hambanya dengan syariat-syariat yang abasan, sia-sia. Nah, bal khalaqahum, bahkan Allah mencipta makhluk li amrin azimin, karena ada perkara yang agung. Wahayya'ahum, dan Allah persiapkan makhluknya li khitabin jasimin, untuk menerima, Allah siapkan makhluknya untuk menerima beban yang berat, itu syariat Allah. Wa bayyana lahum, dan Allah menerangkan kepada hambanya as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Wa syara'a lahum, Allah syariatkan kepada hambanya asy-syara'i'a, syariat-syariat, ajaran-ajaran, yazdadu biha, yang bisa menambah dengan syariat itu imanahum, keimanan mereka. Jadi ini diantara hikmahnya, Allah membuat syariat-syariat untuk menambah keimanan makhluknya, hambanya. Wa taktamilu biha ibadatahum, dan untuk menyempurnakan ibadahnya, ibadah makhluknya. Fama min ibadatin, maka tidak ada suatu ibadah syara'ahallahu li'ibadihi, yang Allah syariatkan pada hambanya. Tidak ada ibadah yang Allah syariatkan pada hambanya illa lihikmatin,
kecuali pasti ada hikmahnya, ada tujuannya, ada maksudnya. Balighatin, hikmah yang memuncak, hikmah yang sangat tinggi. Alimaha man alimaha, akan mengetahui orang yang tahu. Wajahilaha man jahilaha, dan akan tidak tahu orang yang tidak tahu. Nah, walaisa jahluna, tidaklah kebodohan kami, tidak mengertinya kami. Bihikmatin, dengan hikmah, karena banyak syariat Allah itu yang kita nggak ngerti hikmahnya. Seperti jumlah rakaat dalam sholat, itu kita nggak tahu. Nah, bukanlah kebodohan kami tentang hikmah. Syai'un minal ibadat, hikmah ibadah. Dalilan, bukan sebagai dalil. Kalau kita nggak tahu, bukan berarti ini dalil ala annahu la hikmata laha. Kalau kita nggak tahu berarti nggak ada hikmahnya. Kalau gitu kita nggak usah beramal. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Nah, bal huwa dalilun, bahkan tidak tahunya kita terhadap hikmah suatu ibadah, itu dalil ala ajzina, dalil atas kelemahan kita, wa kusurina, dan keterbatasan kita. An idraki hikmatillah, kelemahan kita, keterbatasan kita tentang mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman, wa ma utitum, tidaklah aku memberi kalian, minal ilmi, tidaklah aku memberi kalian ilmu, illa qalilan, kecuali sedikit. Nah, Allah memberi ilmu, kita itu sedikit. Nah, waqad syara'allahul ibadati, sungguh Allah mensyariatkan ibadah-ibadah. Wa nadzamal muamalat, dan Allah mengatur muamalat. Muamalat itu sering diartikan hubungan sesama, jual beli, sewa menyewa, perdagangan. Ibtilaan wa imtihanan, Allah membuat syariat itu dan Allah mengatur itu untuk menguji. Ibtila, untuk menguji. Wa imtihanan, sama ya, untuk mencoba dan menguji. Li'ibadihi, menguji hambanya. Itu tujuan ini juga hikmah. Jadi syariat itu ujian. Syariat itu imtihan. Seperti kita disuruh puasa, berarti kita sedang diuji. Kita disuruh sholat, berarti kita sedang diuji. Untuk apa diuji oleh Allah? Liyatabayyana bidzalika man kana abidan, untuk diketahui dengan syariat itu siapa orang yang beribadah itu, yang tunduk itu limaullah, tunduk kepada Allah, kepada kecintaannya, yaitu Allah. Mimman kana abidan lihawa, dari orang yang menjadi hamba hawa nafsunya. Ini juga hikmah dari syariat-syariat Allah. Di sana dibagi, ada orang yang beribadah ikhlas karena Allah, memang tunduk kepada Allah, artinya sebagai pemisah orang yang benar-benar jujur tunduk kepada Allah dan orang yang mengikuti hawa nafsunya. Faman taqabbala hadhihi syara'i'a, maka barang siapa yang menerima syariat ini, batilkan nidami, dan aturan Allah itu, bisadri munsyarihin, dengan dada yang lapang. Ya, barang siapa yang menerima syariat Allah, aturan Allah dengan dada yang lapang. Kita disuruh puasa,
lapang dada kita, tenang, senang, gembira. Wa nafsin mutmainnatin, dan jiwa yang tenang, tidak berat, tidak gelisah dengan syariat Allah. Fahuwa abidun li maulahu, maka dia berarti seorang yang tunduk kepada Allah. Itu ujian di hati. Kalau orangnya senang, gembira menjalankan syariat, berarti dia orang yang benar-benar tunduk kepada Allah. Radin bisyariatihi, ridho dengan syariat Allah. Sebagaimana diucapkan, raditu billahi robba wa bil islami dinan. Aku ridho dengan Islam sebagai ajarannya. Mutaqaddimun, berarti dia orang yang lebih mendahulukan li-ta'ati rabbihi, untuk mentaati Rabbnya. Kalau hatinya senang, gembira dengan syariat Allah, berarti dia orang yang mendahulukan ketaatan kepada Allah. Ala hawa nafsihi, mendahulukan ketaatan kepada Allah daripada mengikuti hawa nafsunya. Ini juga hikmah untuk dibedakan siapa pengikut hamba Allah dan siapa hamba nafsunya. Wa man kana la yaqbalu, barang siapa yang tidak menerima minal ibadah dari ibadah, tidak terima dalam hatinya, walaupun melaksanakan tapi hatinya tidak menerima. Wala yattabi'u minan nizam, tidak mengikuti aturan Allah, ajaran Allah, illa ma nasaba raubatahu, kecuali yang mencocoki keinginannya. Saya taat kepada Allah yang mencocoki keinginannya. Suruh pelihara jenggot, itu nggak pantas misalnya. Suruh pakai cadar, waduh gak enak. Jadi ukurannya apa nih? Keinginannya atau nafsunya. Wa wafaqa muradahu, dan dia mau menerima semua ajaran yang mencocoki keinginannya, keinginan dirinya. Bahwa abidun lihawahu, berarti dia penghamba hawa nafsunya. Orang yang abid itu yang beribadah. Isim fa'il daripada abida. Abidun, fa'ilun, ini isim fa'il, artinya orang yang beribadah. Abidun lihawa, berarti orang yang beribadah kepada nafsunya. Dia terima syariat Allah, ajaran Allah kalau mencocoki nafsunya. Kalau tidak, dia tidak jalani. Sakhitun li syariatillah. Orang yang seperti itu berarti dia orang yang tidak suka kepada syariat Allah. Suruh pelihara jenggot, tak suka. Suruh pakai cadar, tak suka. Mu'ridun, dia berarti orang yang menentang an-ta'ati rabbihi, untuk mentaati Rabbnya. Ja'ala hawahu matbu'an, berarti dia orang yang menjadikan nafsunya matbu. Matbu yang diikuti. Ini isim fa'il, isim maf'ul. Artinya objek yang diikuti. Berarti dia pengikut. Orangnya itu tabi, pengikut. La tabi'an, bukan tabi. Bukan orang yang menjadikan hawa nafsunya yang diikuti, bukan nafsunya yang mengikuti dirinya. Jadi dia orang itu kemungkinannya dua, mengikuti nafsunya atau nafsunya ikut dirinya. Orang yang pertama tadi orang yang binasa, pengikut hawa nafsu, penyembah hawa nafsu. Abid itu penyembah. Makanya disebut syirik oleh Rasul ketika Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ta'isa abdud dinar,
celaka hamba Dinar. Dinar itu gambaran dari nafsu syahwat. Maka kemungkinan orang itu mengikuti nafsu atau nafsunya mengikuti dirinya. Yang kedua itu yang benar. Jadi nafsunya ditundukkan itu tidak gampang. Kebanyakan orang itu yang pertama mengikuti nafsunya. Wa arada an yakuna syara Allahu tabi'an li rugbatihi, dan dia menginginkan agar syariat Allah itu mengikuti dirinya, mengikuti keinginannya. Ma'kusuri ilmihi, padahal dia sangat pendek ilmunya. Wa qillati hikmatihi, dan setiap orang itu sedikit hikmahnya. Allah berfirman surat Al-Mu'minun, walau ittaba'al haqqu, kalau kebenaran itu mengikuti ahwa'ahum, nafsu mereka. Ya, ini orang pertama tadi ya. Kalau kebenaran itu harus mengikuti nafsu mereka, apa kata Allah? La fasadatis samawati wal ardu, maka akan rusak. Yang sini nyalakan di dalam. Kalau kebenaran harus mengikuti nafsu mereka, maka rusaklah as-samawati wal ardu, langit dan bumi. Sampai kata Syekh Utsaimin itu, bahan peledak terbesar pun di dunia ini tidak akan bisa merusak bumi, apalagi langit. Ini kata Allah, kalau sampai kebenaran itu mengikuti nafsu, yang rusak bukan hanya bumi, langit. La fasadatis samawati wal ardu. Wa man fihinna, dan apa yang ada di langit dan di bumi. Binasa apa yang ada di langit dan bumi. Bal atainahum bidzikrihim fahuwa an dzikrihim mu'ridun. Padahal sudah kami berikan kepada mereka peringatan Al-Quran. Fahum, tapi mereka an dzikrihim, dari Al-Quran, mu'ridun, berpaling. Coba kita lihat tafsir ayat ini ya, karena dahsyat sekali ayat. Allah berfirman, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum, kalau kebenaran itu harus mengikuti nafsu manusia, lafasadatis samawati wal ardu, akan rusak langit-langit dan bumi. Wa wajhu dzalika, kenapa kok begitu? Anna ahwa'ahum, bahwa nafsu mereka muta'alliqatun bizzulmi. Nafsu itu selalu bergelimang dengan kezoliman. Wal kufri, dan kekufuran. Wal fasadi, dan kerusakan. Ini sifat nafsu. Maka tidak ada ayat maupun hadis yang memuji nafsu, itu tidak ada. Kecuali nafsu yang sudah ditundukkan kepada Allah, sudah diredam. Jadi nafsu mutmainnah. Kalau tidak, nafsu itu sifatnya seperti ini. Isinya, kandungannya kezaliman, tapi bisa hilang. Menjadi nafsu mutmainnah surat Al-Fajr ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang, irji'i ila rabbika, baru bisa kembali kepada Allah, kepada Rabbnya, radiyatan mardiyah, dan penuh keridhaan. Sudah dihilangi sifat-sifat jeleknya ini, yaitu apa? Al-zulmu wal kufri wal fasadi. Minal ahlaki, baik ahlaknya. Jadi kalau orang tidak tunduk kepada Al-Quran, itu berarti pasti pengikut hawa nafsunya. Karena yang mengajak berpaling dari Al-Quran
Itu nafsunya, seperti ayat sebelumnya, ayat 70-nya. Wal a'mal, dan amalan. Rusak akhlaknya, rusak amalannya. Falau ittaba'al haqqu ahwa'ahum, kalau kebenaran harus mengikuti mereka, la fasadati samawati wal ardu, pasti rusak langit dan bumi. Nah, li fasadi tasarrufi wat tadabbur wat tadbiri al mabni ala zulmi. Karena rusaknya pengaturan, aturan, undang-undang, semua. Dan pendalaman, pengkajian, rapat, sidang, apapun bentuknya, kalau mereka tidak kembali kepada Al-Quran, kepada aturan Allah, nah itu, karena akan dibangun, kata beliau, al-mabniyu ala zulmi, mesti dibangun di atas kezaliman, wa adamul adli, dan tidak ada keadilan. Fassamawatu wal ardu, maka langit dan bumi, ini langitnya tujuhnya, mastaqomata, tidak akan bisa tegak langit dan bumi itu, illa bil haqqi wal adli, kecuali dengan kebenaran dan keadilan. Bal atainahum bidzikrihim, tapi telah kami datangkan kepada mereka untuk mengingatkan mereka agar keluar dari hawa nafsunya. Ai bihadzal Qur'ani, yaitu dengan Al-Qur'an ini. Al-Muzakkiri, Al-Qur'an ini Al-Muzakkiru, Al-Qur'an ini muzakkir. Al-Qur'an itu pemberi peringatan lahum, pada mereka, bikulli khairin. Al-Quran itu menerangkan segala kebaikan. Alladzi bihi, yang dengan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Hina yaqumuna bihi, ketika mereka mau melaksanakan Al-Quran. Wa yakununa bihi sadatun nas, sehingga manusia menjadi pimpinan manusia. Sadah itu tokoh, orang pilihan, dengan apa? Al-Quran. Wahum an dzikrihim, tetapi tabiat manusia itu dari Al-Quran itu mu'ridun. Ini tabiat jelek manusia. Kenapa manusia banyak menjauh dari Al-Quran? Karena tabiatnya, kata Allah, wahum an dzikrihim, manusia itu dari peringatan Al-Quran, dari peringatan Allah yaitu Al-Quran, mu'ridun. Mu'ridun itu bangkang, menentang. Kata Syekh di sini, syaqawatun, syaqawah itu celaka. Nah, wa adamu taufikin, tidak mau nerima. Nah, nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah, fanasiyahum, maka mereka dilupakan oleh Allah. Na'udzubillah. Nasullaha, mereka melupakan Allah, fa'ansahum, maka Allah jadikan mereka itu lupa anfusahum, pada dirinya. Lalai, enggak mikirkan bagaimana nasib dirinya. Fal Qur'anu, maka Al-Qur'an, wa man ja'a bihi, dan yang membawa Al-Quran itu Rasulullah, a'dhamu nikmatin, paling besarnya nikmat, saqahallahu ilaihim, yang Allah karuniakan kepada manusia. Falam yuqabiluha illa birraddi wal i'rid wal i'rad, tapi tabiat manusia itu lam yuqabiluha, tidak menerimanya Al-Quran. Paling baca yang banyak itu baca hataman sebulan sekali untuk mendalami, mempelajari tafsirnya, itu yang dimaksud menerima. Illa birraddi wal i'tirad, kecuali mereka menolak dan menentang.
Fahal ba'da hadzal hirman, kata beliau, apakah setelah keluputan ini ada keluputan lagi? Artinya tidak ada keluputan terbesar selain orang yang luput terhindar dari memahami Al-Quran. Jadi Al-Quran itu penyembuh obat dari penyakit-penyakit hati berupa nafsu. Wal yakunu wara'ahu illa nihayatul husran. Apakah ada di belakang orang yang menentang itu? Ada harapan di belakang orang yang menentang Al-Quran. Illa nihayatul husran. Kecuali pasti mereka akan berakhir dengan husran. Apa Mas Andi husran? Belum tahu, Ustaz. Husran itu wal asri. Innal insana lafi husrin. Kerugian. Tidak ada di belakang orang yang berani menentang Al-Quran selain kerugian. Ini tadi tafsir surat Al-Mu'minun yang beliau bawakan. Bahwa ketika orang itu tidak mengikuti syariat Allah, berarti telah mengikuti hawa nafsunya, tunduk kepada nafsunya, penghamba nafsu yang kata Allah itu merusak langit dan bumi, wa man fihinna, dan apa yang ada di langit dan bumi. Dan ketika diturunkan Al-Quran, mereka itu berpaling. Wa min hikmatillahi subhanahu wa ta'ala, di antara hikmah Allah, hikmah di sini kebijaksanaan yang pas kalau di antara hikmah Allah, kebijaksanaan Allah, an ja'alal ibadati, Allah menjadikan ibadah-ibadah itu mutanawwi'atan. Mutanawwi'ah itu bermacam-macam. Liyatamahhasa al-qabulu war-ridha. Nah, seperti firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 141. Coba kita lihat apa artinya. Agar Allah membersihkan, liyumahhisa, agar Allah membersihkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi ini maksud, hikmah, tujuan Allah menjadikan ibadah itu bermacam-macam. Wa yamhaqul kafirin, dan Allah hendak membinasakan orang-orang kafir. Maksud dan tujuan ibadah itu dibuat bermacam-macam. Nah, ini tadi waliyumahhisallahu alladzina amanu. Fa inna minan nas, karena di antara manusia, man qad yarda binau'in minal ibadat wa yaltazimu bihi. Ada manusia itu yang ridho, senang dengan satu jenis ibadat, kemudian dia iltizam, dia ikuti, dia pegangi, dia amalkan, dia seriusi, dia istiqomah di situ. Wa yaskhatu naw'an akhar wa yufarritu fihi. Kemudian dia tidak suka yang lain, ibadah yang lain, tidak mampu, berat baginya. Wa yufarritu, dan dia tidak amalkan. Seperti misalnya ada orang yang bisanya puasa, kalau sunnah ya. Kalau sunnah, puasa sunnah itu kan macam-macam, ada Senin Kemis, ada Daud, ada Bid, Yaumul Bid. Ada orang bisanya Yaumul Bid, sehingga dia tinggalkan Senin Kemis. Ada orang yang Yaumul Bid dan hari Senin Kemis, dia tinggalkan Daud. Ada orang yang
bisa Daud. Nah, otomatis yang Yaumul Bid dan Kemis itu bisa tepat padanya. Maka di sini kenapa oleh Allah ibadah itu hikmahnya, di antara hikmah dibuat ibadah itu macam-macam supaya orang itu bisa milih mana yang cocok bagi dirinya, kayak gitu. Faja'alallahu minal ibadati ma yata'allaqu bi amalil badan. Contohnya Allah jadikan ibadah itu yang berkaitan dengan amalan badan. Kasolat seperti solat. Jadi solat ini amalan badan. Wa minha ada juga ibadah ma yata'allaqu bi badlil mal. Ibadah yang berkaitan dengan menyerahkan harta. Al-mahbub, harta yang disukai. Ilan nafsi, harta yang disukai oleh nafsunya. Kazakah, seperti zakat. Jadi ini ibadah untuk memisah dengan yang disukai, itu harta. Wa minha ma yata'allaqu bi amalil badan. Ada juga ibadah itu yang berkaitan dengan amalan badan wa badlil mal. Amalan badan dan menyerahkan harta jami'an bareng. Kal haji wal jihad, seperti haji dan jihad. Nah, itu tadi hikmah bermacam-macam ibadah. Wa minha ma yata'allaqu bi kaffin nafsi an mahbubatiha wa mustahayatiha. Ada juga ibadah yang berkaitan dengan menahan nafsu dari yang disukainya dan yang diingininya. Kasyam, seperti siam. Ada bahasanya ini, ada dua masdarnya ini. Ada isim masdar, ada masdar. Kalau ini masdar. Ada saumun, ya, pakai waw, ada siamun. Nah, apa bedanya kalau siam ini berarti hurufnya lebih dari saum. Kalau saum itu 3. Shad, waw, mim. Kalau ini shad, ya, alif, mim. Siamun. 4. Kaidah bahasa Arab itu kalau semakin banyak hurufnya, makin besar maknanya. Nah, apa bedanya? Saum, siam ini meliputi zahir dan batin. Nah, di antara maknanya seperti itu. Banyak kata Rasul, orang puasa hanya dapat dahaga dan lapar saja. Itu berarti dia cuma nahan dari zahirnya saja, tapi masih bicara jelek. Maka Rasul mengatakan Allah tidak hajat, tidak butuh dengan orang yang meninggalkan lapar dan haus, orang yang tidak meninggalkan qaula zur, perkataan jelek. Fa idza qamal 'abdu bi hadhil ibadatil mutanawwi'ah, kalau hamba itu bisa melaksanakan macam-macam ibadah tadi, badan dan menyerahkan harta, menahan nafsu, wa akmalaha ala wajhil matlub, dan dia laksanakan dengan sempurna dengan cara yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Duna sakhotin, bersih dari benci pada ibadahnya. Au tafritin, atau benci dari, atau tafrit itu nunda-nunda, meremehkan. Fata'iba wa amila wa badala makana mahbuban ilaihi, kemudian diamalkan dengan penuh kecintaan. Wa kafa amma tastahil, kemudian dia tahan apa yang diinginkan nafsuhu oleh nafsunya. Kenapa dia tahan nafsunya? Ta'atan li rabbihi,
dalam rangka taat. Nah, kepada Rabb-nya. Kenapa gak makan, gak minum? Taat. Kenapa puasa? Taat dalam rangka ta'atan li Rabbihi. Wamtisalan, dan dalam rangka melaksanakan li amrihi, perintahnya. Waridon, dengan penuh kerelaan. Bisyar'ihi, dengan syariat Allah. Ini semua ya, mulai dari ta'atan, ketaatan, imtisalan, melaksanakan, ridho. Ini termasuk amalan hati yang ini sifat dari ibadah atau juga ruh dari ibadah yang menjadikan ibadahnya itu makbul, diterima. Kalau sekedar zahir saja, badan saja, sholat, tapi karena nggak ada sifat-sifat ini. Kenapa sholat? Sholat sudah biasa. Misalnya. Kenapa ke masjid? Ya sudah biasa sholat, saya ke masjid. Itu belum ada ruhnya kalau seperti itu. Kenapa sholat? Ta'atan li rabbihi, gitu. Aku taat dalam rangka taat kepada Allah. Dalam rangka melaksanakan perintahnya. Dalam rangka ridho Allah. Dalam rangka ridho dengan agama syariat Allah. Nah, jika ruh-ruh ini muncul dalam melaksanakan ibadah, kana dzalika dalilan, maka yang seperti itu dalil, bukti. Ala kamali ubudiyatihi, atas kesempurnaan ubudiyahnya. Jadi kesempurnaan ubudiyah di samping secara zahir mencontoh yang disyariatkan oleh Rasulullah, jiwanya, hatinya itu dipenuhi ini, ridho, senang, lapang dada. Wa tamami inqiyadihi, dan tadi ya menunjukkan bahwa ini merupakan kesempurnaan penghambaannya kepada Allah. Hamba yang paling sempurna kan Rasulullah SAW. Sampai dipanggil abduhu, hambanya. Itu dari sisi ubudiyahnya. Wa tamami inqiyadihi, dan menunjukkan sempurnanya pelaksanaan inqiyad. Wa mahabbatihi, dan sempurnanya kecintaan li Rabbihi, kepada Rabb-nya. Jadi ruh ibadah itu kalau didasarkan cinta, didorong oleh cinta kepada Rabb-nya. Sebagaimana hadis kata Rasulullah SAW, hadis sahih, salasun mangkunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara, kata Rasul, barang siapa yang ada padanya 3 perkara itu, dia akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman itu kebahagiaan. Kalau dibaca tafsirnya hadis itu, semua ulama mengatakan itu kebahagiaan hati, ketenangan jiwa. Nah, apa kata Rasul? Pertama, maka Allahu wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahu. Pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya. Di tafsirnya, Imam As-Sa'di bahas di dalam kitab Syajaratul Iman, maka cinta kepada Allah itu pendorong utama. Kita mencintai Rasul karena Allah. Menunjukkan cintanya kita kepada Rasul karena Allah juga. Karena kalau secara zatnya, secara pribadi, misalnya beliau Muhammad tidak diberi risalah, tidak dijadikan Rasul, tidak ada kecintaan itu. Munculnya kecintaan karena ada sifat yang dibawa, yaitu kerasulan, dan beliau yang dicintai oleh Allah, sehingga kecintaan kepada Rasul itu masuk ibadah imaniyah. Termasuk cinta kepada Allah. Cinta kepada Rasul juga merupakan cinta kepada Allah. Yang kedua, kata Rasul,
la yuhibbul mar'u illa la yuhibbuhu illa lillah. Seorang tidak mencintai saudaranya kecuali karena Allah. Itu kan juga cinta kepada saudaranya itu karena Allah. Pendorongnya kenapa kamu cinta dia? Karena cinta dia karena Allah. Ukurannya syariat Allah. Atau di hadis lain Rasul mengatakan ausaku oral iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Paling kuatnya ikatan iman cinta karena Allah dan membenci karena Allah. Wa ta'zimihi, yang ketiga di hadis tadi, yang ketiga membenci pada kekufuran, membenci kekufuran. Sebagaimana dia benci kalau dilemparkan ke neraka, itu bunyi hadisnya. Di tafsirnya, buah iman, buah cinta kepada Allah dan Rasulnya itu, asalkan ikhlas, akan membuahkan kebencian kepada yang merusak iman, gitu. Yang melawan iman, yang berlawanan dengan iman. Kemungkaran, kemaksiatan itu merusak iman. Nah, itu dia benci, ya. Bu'an yakroha, kata Rasul, dia membenci alal kufri, benci kekufuran, kama yakrohu an yang qadha finnar, sebagaimana dia benci kalau dilemparkan ke neraka. Dilemparkan ke neraka siapa yang enggak takut? Nah. Wa ta'zimihi lahu, dan menunjukkan orang yang mengikuti syariat Allah itu menunjukkan pengagungannya lahu kepada Allah. Nah, sifat yang termulia dalam diri manusia. Yang ini harus yang bisa diperoleh ada 10 cara disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah untuk menciptakan mahabbah, kecintaan kepada Allah. Fatahaqqaqa fihi wasful ubudiyah, sehingga akan tercipta di dalam jiwa manusia itu wasful ubudiyah, sifat ubudiyah, penghambaan lillahi rabbil alamin, kepada Allah. Idza tabayyana dzalika, kalau jelas masalah ini, fa inna lisyami, sesungguhnya pada siam, hikaman tadi jamak dari hikmatun, ya. Kalau demikian maka pada puasa itu hikaman, banyak sekali hikmahnya yang sebentar akan dibahas. Hikaman katsiratan, mempunyai hikmah yang banyak. Istaujabat, yang akan menyebabkan an yakuna faridatan min faraidil Islam, sehingga menyebabkan puasa ini menjadi suatu yang difardukan. Artinya, kenapa puasa ini difardukan? Karena puasa ini banyak sekali hikmahnya. Waruknan, dan dijadikan rukun min arkanihi, dari rukun Islam. Itu sebabnya kenapa puasa ini disyariatkan. Ini belum masuk kita ke hikmah, ya, hikmah puasa. Yang pertama kata beliau, gimana nih kita baca atau besok Mas Andi? Ngantuk? Pak Johar ini nggak ngantuk Pak Johar. Mana Pak Johar? Mana Pak Johar? Masih melek. Nggak ngantuk.
Cuma suaranya itu, Pak. Iya, ini pakai Bluetooth ini Ustaz. Oh, kalau pakai Bluetooth gitu ya. Ya, ini jelas, ini jelas. Nggak apa-apa wes, pokok ada suaranya berarti nggak tidur. Ya. Paham ya insya Allah? Halo. Jadi tadi membahas tentang syariat Allah itu banyak hikmahnya. Termasuk apa? Puasa ini banyak hikmahnya. Sehingga difardukan, diwajibkan. Apa saja farduhnya? Nah, ini. Insyaallah kita baca besok ya. Saya baca judulnya Famin Hikamis Siyam. Di antara hikmah-hikmah puasa. Ini judulnya dulu insyaallah. Apa saja? Kita lanjut besok. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.